Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kepada segenap santri Pondok Pesantren Darul Quran dimanapun kalian berada, kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada pula, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di bulan Ramadan ini, kita penuhi dengan amal-amal kebaikan, sehingga puasa kita menjadi bermakna, puasa kita menjadi ladang amal untuk persiapan nanti kita di akhirat. Dan di akhir bulan Ramadan semoga kita mendapatkan kemenangan dengan menjadi pribadi yang mukmin, yang benar-benar muttaqin. Hari ini adalah hari yang ketiga kita mengadakan ngaji online yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Darul Quran Berangawi. Marilah kita mulai dengan bertawasul kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, seluruh pengarang-pengarang kitab, seluruh muslimin muslimat dimanapun berada. Semoga benar-benar mereka-mereka yang kita kirimi akan membawa amal kebaikan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'ina billahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratil ulama'il amilin wal musannifin wa mufassirin aina ma kanu min masyariqil ardi ila maghribiha, khususnya Syekh Qutbir Rabbani wal Arifus Samadani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadis Syekh Bahauddin An-Naksabani wa ila Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili wa ila hadral jami' Sayyidil Tariqah al-Muqtafarah an-Nabiyah wa ila hadrati awliya Iqtisabil Jawab wa ila hadrati jami' arwahi abaina wa ummahatina wa dhurriyyatina wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina wa ila hadrati arwahi jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Khususan ila mu'alif kitab rahmatul ummah wa ila hadrati Bahli Abdul Karim Bahli Marsudi Dahlan Bahli Ngurosali wa man intataba ilaihim wa ila hadrati walidina wa walidikum, muassis Pondok Pesantren Darul Quran Alimul Qadha Alimul Qadha. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Babun najasati utawi iki bab mertenakake najis. Ajma'a sepakat sapa ala imatu pira-pira imam ala najasatil khamri ing atase najise arak. Ilama angin jauh
hukia kang den critakake apa ma an Dauda saking Imam Daud. Rupane ma annahu temen setuhune kelakuan iku kala dawuh sapa Imam Daud bitoharotiha kelawan sucine komer ma'a tahrimiha salto harome komer. Wattafaku lan sepakat sapa ulama ala annaha ing atase temen setuhune komer iku idza taqallalat ing dalem nalikane dadi cukak apa komer binafsiha kelawan awak dhewe ne komer toharat mongko suci apa komer. Fa in qallalat mongko lamun dadi cukak apa komer bitor syai'in kelawan nyemplungake suwiji-wiji biha ing dalam komer lam tadhur mongko ora suci apa komer inda Syafi'i mungguhi Imam Asy-Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad. Wa qala lan dawuh sapa Malikun Imam Malik yukrahu dan makruhake apa tahliluha dadekake cukak komer. Fa in qallalat mongko lamun dadi cukak apa komer tahurat mongko suci apa komer wa halat lan halal apa komer. Wa qala lan dawuh sapa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah yubahu dan menangake apa takliluha gawe cukak komer wa tahuru lan suci apa komer idza taqallalat ing dalem nalikane dadi cukak apa komer wa tahillu lan halal apa komer. Pertama, para imam madhab bersepakat tentang najisnya komer, tentang najisnya arak. Berarti arak, minuman keras, para ulama bersepakat tentang kenajisannya. Kecuali ada satu pendapat dari Imam Daud bahwa arak atau minuman keras ini suci meskipun haram untuk dikonsumsi. Ini pendapat Imam Daud bahwa arak itu suci tetapi haram untuk dikonsumsi. Para ulama sepakat bahwa arak, kita bahasakan arak atau minuman keras, ini ketika menjadi cukak dengan sendirinya maka otomatis arak yang berubah menjadi cukak dengan sendirinya itu menjadi suci. Mungkin prosesnya adalah ketika arak itu disimpan dalam jangka waktu yang lama bisa menjadi cukak. Nah, ketika arak yang sudah berubah menjadi cukak dengan sendirinya, maka arak yang asalnya najis menjadi suci. Apabila perubahan arak menjadi cukak tadi dengan rekayasa manusia, mungkin dengan mencampurkan sesuatu bahan apa sehingga yang asalnya arak itu menjadi cukak, maka cukaknya ini tidak suci. Cukaknya tidak suci alias najis menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Sedangkan Imam Malik mengatakan hukumnya makruh untuk menjadikan arak menjadi cukak. Asalnya arak untuk dijadikan cukak,
Dengan rekayasa manusia ini berarti hukumnya makruh apa yang disampaikan Imam Malik. Apabila kemudian cuka tadi, apabila kemudian arak tadi menjadi cuka, maka suci dan halal menurut Imam Malik. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi memperbolehkan untuk pembuatan arak menjadi cuka dan juga suci. Apabila menjadi cuka juga halal untuk dikonsumsi. Faslun wal kalbu utawi asu iku najisun najis inda Syafi'i mungguwe Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad. Wa yuksalu lan den wasuh apa al-ina wadah min wuluhihi krana den dilat kalbu fihi ing dalem ina sab'an kelawan kaping 7 linajasatihi krana najise ina. Wa qala lan dawuh sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah binajasatihi kelawan najise kalbu. Walakin ja'ala tetapi ndadekake sapa Abu Hanifah ghuslama ing masuhe perkara tanah jasa kang dadi najis apa mabihi sebab kalbu ndadekake kanggo selisa iring najasati kaya dene basuhe sekerine pira-pira najis. Wa idza ghalaba mongko ing dalem nalikane nglindhi ala dzannihi ing atase persangkaane wong apa zawaluhu ilange makur minan najasatil kalbi walau bihuslatin senajan kelawan sak wasuhan kafa mongko cukup apa ghalaba. Wa illa lan lamun ora ghalaba fala budda mongko ora kena ora apa min ghuslihi saking basuh makur minan najasatil kalbi hatta yang liba sehingga nglindih ala dzannihi ing atase penyonone wong apa izalatuhu ilange makur minan najasatil kalbi walau isrina senajan kelawan ping 20 apane marrotan ambalane. Wa qala lan dawuh sapa Malikun Imam Malik wa huwa utawi al-kalbu iku tahirun suci layan dusu ora najis apa ma perkara walago kang dilat apa kalbu fihi ing dalem lakin yuksalu tetapi den wasuh apa al-ina wadah ta'abudan krana ngawula bukti ta'abudan krana merdi ibadah walau akhola lan lamun manjingake apa al-kalbu asu yadahu ing sikil ngarepe kalbu au dijlahu utawa sikil burine kalbu oleh nglebokake mau fil ina'i ing dalem wadah wajib mongko wajib apa ghusluhu basuh ina sabaan kelawan kaping 7 kalwuluhi kaya dene dilate asu khilafan halih nulayani limalikin marang Imam Malik li'annahu karana temen setuhune Imam Malik iku ya khusu nertentokake sapa Imam Malik dalika ing mengkono-mengkono makur min wujubil ghusli sab'an bil wuluhi kelawan dilate asu. Faslun yang kedua menjelaskan tentang anjing. Anjing
zatiahnya anjing, jadi fisiknya anjing itu najis menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Dan apabila ada tempat yang terjilat, yang dijilat oleh anjing, harus dibasuh sebanyak 7 kali karena tempat tadi menjadi najis sebab dijilat anjing. Wa qala Abu Hanifah binajasatihi. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anjing ini najis, akan tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa membasuh sesuatu yang menjadi najis karena anjing tadi sebagaimana membasuh najis-najis yang lain. Ini perlu kita pahami bahwa ada perbedaan perlakuan antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Beliau bertiga ini, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan juga Imam Hanafi, sama-sama mengatakan bahwa anjing itu najis. Akan tetapi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mewajibkan tempat yang dijilat anjing itu dibasuh sebanyak 7 kali. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa menghilangkan najis suatu tempat yang terjilat anjing ini sebagaimana menghilangkan najis-najis yang lain. Fa'idha gulaba ala dhonnihi zawaluhu walau biwuslatin kafa. Kemudian Imam Abu Hanifah melanjutkan dari penjelasan beliau, apabila menurut persangkaan seseorang bahwa najisnya tempat yang tadi dijilat anjing ini sudah hilang, meskipun hanya dengan 1 kali basuhan, itu sudah cukup untuk menghilangkan najisnya tempat yang terjilat anjing. Ini yang membedakan poinnya antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan Imam Hanafi tentang menghilangkan najis tempat yang terjilat anjing. Wa illa fala budda min ghuslatin. Apabila kok tidak terjadi satu persangkaan yang kuat, apabila tidak terjadi satu zon yang kuat dari seseorang tentang hilangnya najis tempat tadi, maka wajib untuk membasuh tempat yang terjilat anjing tadi meskipun sampai 20 kali basuhan. Ini poinnya yang membedakan. Sementara Imam Malik, beliau mengatakan huwa tahirun. Menurut Imam Malik, anjing itu hukumnya adalah suci. Nih, sangat dinamis sekali yang terjadi di antara perbedaan para imam-imam mazhab kita. Anjing menurut Imam Malik hukumnya adalah najis. Jadi jangan disalahkan ketika ada Pak Haji, ketika ada Pak Haji ngopeni anjing, karena mereka mungkin membuat satu berpegang teguh kepada pendapat Imam Malik, wong anjing kuwi suci kok. Imam Malik mengatakan anjing suci, dan sesuatu yang dijilat oleh anjing tadi ya tidak najis. Sesuatu yang dijilat anjing tadi tidak najis. Lakin yusalu al-ina'u ta'abudan, tetapi wadah ataupun tempat ataupun benda apapun yang terjilat anjing ini wajib dibasuh
alasannya karena murni ta'abudan. Ta'abudan ini hanya memenuhi perintah untuk kita sebagai hamba beribadah kepada Allah. Jadi membasuh sesuatu yang terjilat anjing menurut Imam Malik bukan karena najisnya anjing, akan tapi itu murni ta'abudan. Ta'abudan itu kita murni beribadah kepada Allah. Ibadahnya berupa membersihkan tempat yang terjilat anjing, bukan karena anjing itu najis. Walau akhola al-kalbu yadahu awrijlahu fil ina'i wajabal ghusluhu sab'an kalwuruhi khilafan limalik. Ketika anjing itu memasukkan kaki kanannya, kaki depannya atau kaki kirinya, nah di sini bahasanya yadahu, maksud anjing dibahasakan dengan tangan kan nggak pas. Jadi yadahu itu ya kaki kanan dan kaki depan dan kaki belakang. Jadi ketika anjing ini memasukkan kaki depannya atau kaki belakangnya ke sebuah tempat, maka wajib membasuhnya sebanyak 7 kali sebagaimana anjing itu menjilat. Berbeda dengan Imam Malik, karena Imam Malik mengkhususkan untuk membasuh sebanyak 7 kali ini ketika anjing menjilat wadah, menjilat tempat, menjilat sesuatu. Tapi kalau sekedar anjing tadi memasukkan kaki depan ataupun kaki kirinya, menurut Imam Malik tidak perlu membasuh sebanyak 7 kali. Kalau orang Jawa atau kita ini yang sudah dari kecil takut dengan anjing, ya karena kita sudah apa dulu ya, wis wedi dhisik. Di anjing ini kadang-kadang ya galak kalau nggak biasa memelihara anjing karena takut digalai atau karena takut kena sisanya. Disinilah kita perlu belajar lebih banyak tentang khasanah keilmuan Islam, bahwa seekor anjing ini masih terjadi banyak perbedaan di antara imam dalam menghukuminya. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis. Kembali saya tegaskan, jadi ketika ada orang yang memelihara anjing, kita tidak perlu sentimen. Koncoku kae senengane ngopeni anjing. Mungkin saja dia itu punya pendapat apa yang disampaikan Imam Malik. Nah, ini kegunaan kita ketika kita paham berbagai macam pendapat Imam Malik, akan mampu bersikap di tengah-tengah masyarakat dengan luwes. Faslun wal khinziru hukmuhu kal kalbi. Wal khinziru utawi babi iku hukmuhu utawi hukume khinzir iku kal kalbi kaya dene asu. Yuksalu tegese den basuh apa ma perkara tanat jasa kang dadi najis apa ma bihi sebab khinzir sab'a marratin kelawan itu pira-pira ambalan alal asohi mungguwe qaul asoh min madhabi Syafi'i saking madhabi Imam Syafi'i. Qala dawu sapa An-Nawawi Imam An-Nawawi ar-rajihu utawi qaul kang rajih min haitsu dalil saking arah-arah dalil iku annahu temen setuhune kelakuan iku yakti cukup fil kinsiri ing dalem babi apa waslatun wasuhan wahidatun kang sepisan bila turabin kelawan tanpa nyampur turab.
Wa bihadzalan kelawan iki dawuh yakfi qala dawuh sapa aksarul ulama ing akeh-akeh para ulama wa huwa utawi yakfi iku al-mukhtaru qaul kang den pilih li annal asla karana temen setune asale hukum iku ada mul wujubi ora anane wajibe ghusli hatta yaruda sehingga teko apa asyaru syarah wa malikun utami Imam Malik iku yaqulu dawuh sapa Imam Malik bi taharatihi kelawan sucine kinsir hayyan hale isih urip walaisa ora ana iku lana kaduwe kita apa dalilun dalil wadihun kang perteka ala najasatihi ing atase najise kinsir bi hali hayatihi ing dalam tingkah uripe kinsir wa qala lan dawuh sapa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah yungsalu den waso apa najise kinsir kasa irin najasati koyo sekarine piro-piro najis. Pasal yang berikutnya menerangkan tentang babi atau dalam bahasa kita celeng. Babi ataupun celeng ini hukumnya sebagaimana anjing. Babi hukumnya sebagaimana anjing. Padahal di dalam Al-Quran hewan yang tersebut adalah apa? Khinzir. Hukumnya babi sebagaimana anjing ini artinya adalah barang-barang yang menjadi najis sebab babi ini harus dibasuh sebanyak 7 kali menurut qaul ashab dari madhab Imam Asy-Syafi'i. Wa qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi kemudian berkata qaul yang rajih dari melihat dalilnya saja bahwa sebenarnya membasuh sesuatu yang terkena najis babi ini cukup dengan 1 kali basuhan tanpa harus dicampur dengan debu. Kalau yang atas tadi bahwa najis yang ditimbulkan dari bersentuhan dengan babi dibasuh sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Menurut Imam An-Nawawi bahwa najis yang ditimbulkan oleh babi tadi cukup dibasuh 1 kali tanpa dicampur dengan debu. Dan dari keterangan ini, keterangan Imam An-Nawawi yang mengatakan bahwa membasuh najis cukup dengan 1 kali basuhan tanpa dicampur debu ini, menurut kebanyakan ulama, menurut mayoritas ulama, dan inilah yang dipilih. Kaul ini yang dipilih dikarenakan asal muasal hukum ini tidak wajib untuk membasuh sampai datangnya syarat. Tidak ada satu dalil kewajiban untuk membasuh najis yang ditimbulkan oleh babi sehingga muncul syariat. Dan Imam Malik kembali mengatakan sebagaimana apa yang beliau sampaikan pada najis anjing, khinzir, babi ini hukumnya adalah suci. Imam Malik luar biasa, beliau berijtihad berbeda dengan kebanyakan ulama.
bahwa babi ini hukumnya adalah suci, tapi dalam kondisi masih hidup. Jadi ketika babi ini masih hidup, menurut Imam Malik hukumnya suci. Walaisa lana dalilun wadihun ala najasati bihali hayatihi. Bagi kami, bagi Imam Malik mengatakan tidak ada dalil yang jelas yang menerangkan tentang najisnya babi pada saat masih hidup. Sementara Imam Abu Hanifah mengatakan untuk menghilangkan najis yang ditimbulkan dari babi ini sebagaimana menghilangkan najis-najis yang lain. Ada najis mukopapa, ada najis mutawasito, ada najis mughalladho. Menurut Imam Abu Hanifah menghilangkan najis mulai dari najis yang terendah, najis yang tengah-tengah, atau najis yang berat ini sebenarnya sama, yaitu mendasar pada persangkaan seseorang. Ketika sudah ada satu persangkaan yang kuat bahwa najisnya, apapun najis itu, hilang najisnya, maka cukup meskipun hanya satu kali basuhan. Namun apabila persangkaannya tidak kuat bahwa najisnya belum hilang, bahkan sampai 20 kali pun, ini harus dilakukan menurut pendapat Imam Hanafi. Faslun wa amma ghuslul ina'i, anapun utawi basuh wadah, wa thawbilan pakaian, wal badani lan badan, min sa'irin najasati saking sekedine piro-piro najis, ghairil kalbi kang sakliyane najis asu, wal kinsiri lan babi, iku falaisa mongko ora ana iku fi ing dalem ghuslul ina apa adatun wilangan inda Abi Hanifah mungguin Imam Abu Hanifah wa Malikin lan Imam Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i wa an Ahmad lan iku saking Imam Ahmad riwayatun utawi piro-piro riwayat asharuha utawi luwih masyhur riwayat iku wujubul adati wajibe wilangan fi ghusli sa'irin najasati ing dalem basuh sekerine pira-pira najis ghairil ardi kang saliyane bumi. Payung salu mongko den wasuh apa al-ina wadah sab'a marratin kelawan pitu pira-pira ambalan wa fi riwayatin lan ing dalem riwayat liya salasan kelawan kaping 3 wa anhu lan iku saking Imam Ahmad riwayatun utawi riwayat liya bi isqatil adati ing dalem gukurake wilangan lima ing dalem perkara ada kang liyane apa ma'al kalba ing asu wal khinzira lan babi wa yaktilan cukup apa ar-rasu nirati wa yakfilan cukup apa ar-rasu nirati ala bauli sobiyin ing atase pipise bocah lanang cilik lam yan'am kang durung maem sapa sopi ghairul labani ing sakliyane susu wa yuksalu lan den wasu apa min bauli sobiati saking pipise bocah wedok cilik indah Syafi'i mungguwe Imam Asy-Syafi'i wa Abi Hanifah lan Imam Abu Hanifah wa qala lan dawuh sapa Malikun Imam Malik yuksalu den wasuh apa min baulihima saking pipise sobi lan sobiyah wa huma utawi bauluhuma fil hukmi ing dalam hukume iku sawaun padha
Wa qala lan dawu sapa Ahmad tu Imam Ahmad baulu sobihi utawi pipise bocah lanang cilik malam yakul ing dalem selagine durung maem sapa sobi atau ama ing panganan iku tahirun suci. Pasal yang berikutnya menerangkan tentang cara menghilangkan najis. Menghilangkan najis dengan cara membasuh tempat, membasuh pakaian, membasuh badan yang terkena najis selain najis yang ditimbulkan oleh anjing dan babi. Ini tidak ada bilangan sama sekali menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Jadi ketika ada wadah, ada tempat, ada pakaian ataupun badan kita terkena najis selain najis yang ditimbulkan anjing dan babi, ini tidak ada bilangan yang khusus. Tadi kan ada yang mengatakan najis yang ditimbulkan dari babi dan anjing kan dibasuh dengan berapa kali? 7 kali. Kalau membasuh sesuatu yang terkena najis selain najis anjing dan najis babi, ini tidak ada bilangan khusus. Bukui ping siji, ping pindho, ping telu sampai dianggap suci begitu saja. Wa'an Ahmad, menurut Imam Ahmad, beliau mempunyai banyak sekali riwayat dan yang paling masyhur, yang paling terkenal dari pendapatnya Imam Ahmad ini tetap mengatakan membasuh najis ini perlu ada bilangan. Entah berapa kalinya itu ada sesuai dengan apa yang paling masyhur dari pendapatnya Imam Ahmad selain tanah. Payuk salu al-ina'u sab'amarot. Wadah yang terkena najis, wadah yang terkena najis apapun ini dibasuh sebanyak 7 kali. Dan ada dalam riwayat lain ini dibasuh sebanyak 3 kali. Dan masih menurut pendapatnya Imam Ahmad dari riwayat yang lain pula mengatakan bahwa bilangan membasuh sesuatu yang terkena najis itu dihilangkan kecuali najis yang ditimbulkan oleh anjing dan babi. Inilah kita tidak perlu untuk kemudian paranoid, kita nggak perlu kemudian mengatakan, loh Imam siji kok pendapatnya beda-beda, berarti tidak konsisten. Tidak begitu, bahwa para ulama mencetuskan sebuah hukum itu tetap mengacu kepada latar belakang kondisi masyarakat, budaya, kebiasaan ini, sehingga satu orang saja kadang-kadang menelurkan beberapa hukum. Yang jelas mereka dalam menetapkan hukum ini kembali kepada kebiasaan masyarakat. Wa yakfi ar-rasu ala bauri sobiyin lam yat'am ghairal laban. Dalam menghilangkan najis yang ditimbulkan oleh kencingnya anak kecil laki-laki, ini cukup dipercikkan air, cukup memercikkan air kepada tempat yang terkena pipise anak kecil
laki-laki, bayi kecil laki-laki yang belum diberi makan berupa makanan selain susu ibunya. Ini susu ibunya ya, ini khususnya susu ibunya, bukan susu formula. Nek formula kan wis beda ya. Ini ketika ada bayi laki-laki kecil kok pipis, yang bayi kecil tadi mimik susu ibunya, cara menghilangkan najis hanya sekedar apa? Memercikkan air pada tempat yang terkena pipisnya tadi. Sementara wayuk salu min baulis sobiyati inda Syafi'i wa Abi Hanifah. Kalau untuk bayi perempuan, cara menghilangkannya dengan membasuh. Ini perbedaan cara menghilangkan pipisnya anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan yang belum mengkonsumsi selain susu ibunya. Kok ya beda ya? Padahal podo-podo bayi, si podo-podo bayi, lanang karo wedok iki beda. Nek lanang kuwi sekedar disipati, nek bayek wedok kuwi nek pipis, nek ngenai tempat kudu dibasuh menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Dalam literatur lain saya mencoba menelusuri sebenarnya kenapa sih perlakuan bayi laki-laki dan bayi perempuan kok beda dalam menghilangkan najis yang ditimbulkan oleh pipisnya. Ini karena kembali kepada kebudayaan masyarakat. Zaman dulu penelitian Imam tadi mengatakan bahwa orang masyarakat ini lebih suka menimang bayi laki-laki. Jadi masyarakat ini ketika punya bayi perempuan dan laki-laki perlakuannya beda. Apalagi zaman dulu orang-orang Arab ketika punya bayi laki-laki bangganya luar biasa. Zaman jahiliyah ketika punya bayi perempuan bahkan dibunuh, ya, dipendam hidup-hidup. Ini menandakan bahwa budaya sangat mempengaruhi terhadap hukum. Zaman dulu orang-orang lebih senang menimang bayi laki-laki daripada bayi perempuan, sehingga seakan-akan menimang bayi laki-laki itu dianggap berat agar lebih berimbang, agar terjadi balancing. Jadi akhirnya cara menghilangkan najisnya pun lebih ringan daripada menghilangkan najis yang ditimbulkan oleh pipisnya bayi perempuan. Nek bayi perempuan tidak banyak digendong oleh orang tuanya, nek bayi laki-laki sering digendong oleh orang tuanya. Begitulah asal muasal hukum yang coba disampaikan oleh para imam kita. Waqala Malik, dan kemudian Imam Malik berpendapat yuksalu min baulihima. Imam Malik berpendapat lain lagi. Ini Imam Malik menyamakan antara pipisnya bayi perempuan dan bayi laki-laki, kedua-duanya dalam menghilangkan semuanya dibasuh, tidak sekedar dipercikkan. Wahuma fil hukmi sawaun, pipisnya bayi perempuan dan laki-laki ini hukumnya adalah sama. Waqala Ahmad, kemudian Imam Ahmad berpendapat baulus sobiyi malam yakul at-ta'ama tahirun. Ini perhatikan, pernah ada satu ustadz yang ketika beliau berkunjung ke tanah Arab meminum kencingnya unta, ya, pernah kan?
Di YouTube itu ada seorang ustadz kondang dari Indonesia meminum kencingnya unta, katanya suci dan bisa menjadi obat. Menurut Imam Ahmad bahwa pipis bocah lanang cilik, ya, kencingnya bayi laki-laki yang belum makan kecuali makan dari mimik dari susu ibunya itu hukumnya suci. Lho nek suci kaya ngene iki bali piye? Pemahaman yang lain bisa jadi wong barang suci diminum juga ora apa-apa. Nek sing gelem ya, nek sing gelem sing sampean pengen melok pendapatnya Imam Ahmad, enek bayi laki-laki pipis dombeo. Nah aku ora gelem. Ya, aneh ngene iki neko-neko pokoke. Jadi kita positive thinking saja menanggapi apa yang disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu. Yang jelas pada situasi dan kondisi kita harus menyesuaikan. Kita nggak boleh fanatik buta. Kita nggak boleh untuk saklek dalam bersikap. Faslun juludul maitati utawi piro-piro kulite batang, utawi piro-piro lulange batang. Kuluhayo sekabehane julud iku taburu bisa suci apa juludul maitah dibagi kelawan den sama. Illa jildal khinsiri angin kulite babi inda Abi Hanifah mungguwe Imam Abu Hanifah. Wa adharul riwayataini utawi luwe adhare riwayat loro an Malikin saking Imam Malik iku annaha temen setuhune juludul maitah iku la taburu ora bisa suci apa juludul maitah. Lakinaha tetapine juludul maitah iku bustak malu kena den enggo apa juludul maitah fil asyai ing dalam pira-pira perkara alya bisa dikang kering wal ma'ilan banyu min baini sa'iril ma'iati saking sekerine pira-pira perkara kang cair. Wa inda Syafi'i lan mungguhe Imam Syafi'i tahuru suci apa al-juludu pira-pira lulang kuluhayo sekabehane julud bisa suci mau dibagi kelawan den sama illa jildal kalbi angin kulite asu wal kinsiri lan babi wa malan hewan tawallada kang metu apa mamin huma saking kalbun wal kinsir au min ahadihima utawa saking salah sijine kalbun lan kinsir. Wa an Ahmad lan iku saking Imam Ahmad riwayatane utawi riwayat loro asharu ma utawi luwih masyhur riwayatane iku la taburu ora suci apa julud wala yubahu lan ora den menangake apa al-intifa'u ngalap manfaat biha kelawan julud bisain ing dalam suwi-wiji kalah mil maitati kaya dene daginge batang. Wa hukiya lan den critakake ani Zuhri saking Imam Zuhri apa annahu temen setuhune Imam Zuhri iku kala dawuh sapa Imam Zuhri dawe yuntafa'u kena den alap manfaat apa bijulu dil mayitati pira-pira lulangi pira-pira batang uluha ya sekabehane julud min ghairi dibagin saking tanpa den sama. Pasal yang berikutnya menerangkan tentang kulit bangkai.
Ya, kulit bangkai ini semuanya bisa suci dengan cara disamak. Jadi kulit bangkai semuanya, entah bangkai dari hewan yang bisa dimakan atau yang tidak bisa dimakan, bisa suci dengan cara disamak, kecuali kulit dari anjing. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Hanifah mengatakan bahwa kulit babi ini tidak bisa disucikan. Sedangkan menurut Al-Harul riwayatan dari Imam Malik, kulit dari bangkai tadi ini tidak bisa disucikan. Ini ya, perlu dipahami, ini bangkai. Bangkai itu berarti apa? Sudah mati. Jadi hewannya sudah mati. Kulitnya ini tidak suci menurut Imam Malik. Akan tetapi ini bisa dipakai untuk sesuatu yang kering. Wal ma'i min baini sa'iril ma'i'at, dan juga bisa digunakan untuk air dari barang-barang yang cair. Wa inda Syafi'i, dan Imam Syafi'i mengatakan kulit bangkai tadi ini bisa suci dengan disamak, kecuali bangkai anjing dan bangkai babi, dan juga bangkai hewan yang lahir dari keduanya. Ini bisa jadi terjadi perselingkuhan antara anjing dan babi. Anjing dan babi selingkuh, ngetoknya anak. Anak ini podo, ketika mati maka kulitnya tetap tidak bisa suci meskipun disamak menurut Imam Syafi'i. Min adhima, atau ada ini anjing selingkuh dengan kambing atau babi selingkuh dengan selain. Nah, ini foto nih, min huma au min ahadihima. Wa an Ahmad, dan dari Imam Ahmad ada dua riwayat, ada dua pernyataan. Yang masyhur adalah bahwa kulit dari bangkai tidak bisa suci. Wala yubahu al-intifa' biha fi syai'in kalahmil maitah, dan tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari kulit bangkai tadi pada sesuatu apapun, sebagaimana memanfaatkan dagingnya bangkai. Imam Ahmad dalam satu riwayatnya yang masyhur tidak boleh mengambil kemanfaatan apapun, entah itu dibuat apapun, bahwa kulit dari bangkai tidak bisa digunakan untuk apapun, sebagaimana tidak bolehnya menggunakan daging dari bangkai. Wa uqiya aniz Zuhri, dan diceritakan dari Imam Zuhri, beliau berkata, yuntafa'u bijuludil mayyitat kulliha min ghairi dibagin. Imam Zuhri mengatakan boleh memanfaatkan kulit-kulit bangkai manapun meski tanpa disamak, langsung boleh. Jadi ada ular mati, ular piton mati, boleh dipakai untuk apapun tanpa harus disamak. Jadi ada daging, ada anjing mati, ada babi mati, ini kulitnya bisa dipakai untuk apapun menurut Imam Zuhri. Itulah. Faslun wa zakatu utawi nyembelih. Wa zakatu utawi nyembelih iku latu malu ora kena den lakoni.
ora kena den lakokake apa zakah saean ing suwiji-wiji fima ing dalem kewan layu kalu kang ora kena den pangan apa man inda Syafi'i mungguwe Imam Syafi'i wa Ahmad dalam Imam Ahmad wa idza dukiyat lan ing dalem nalikane den sembelih apa malayu kalu sorot mongko dadi apa malayu kalu dadi iku mayitatan bakang wa inda malikin lan ing dalem mungguwe Imam Malik umalu kena den lakoni apa zakat ila bil khinsiri angin ing dalem babi wa idza zukiya lan ing dalem nalikane den sembelih indahu munggu Imam Malik apa sabuun satu galak au kalbun utawa asu. Sabun itu ya artinya sama sebagaimana anjing. Fajil duhu mongko utawi kulite sabuk au kalbun iku tahirun suci ya juzu tegese menang apa bai'uhu atol ing jildu wal wudu ulan wudu fihi ing dalam jildu wa ilam yudba senajan ora den sama apa jildu wa kadzalan kaya mengkono-mengkono tahirun inda Abi Hanifah mungguhe Imam Abu Hanifah wa anna jami'a azza'ihi lan temestune sekabehane pira-pira juse kewan min lahmin saking daging wajildin lan kulit iku tahirun suci illa annal lahma temen setune angin temen setune daging indahu mungguhe Imam Abu Hanifah iku muharramun den haramake wa inda Malikin lan mungguhe Malik iku makruhun den makruhake. Faslun yang berikutnya adalah menyembelih ini tidak bisa dilaksanakan kepada hewan yang tidak bisa dikonsumsi. Artinya perbuatan menyembelih hewan yang tidak bisa dikonsumsi itu tidak bisa menurut Imam Syafi'i dan Ahmad. Sehingga ketika hewan yang tidak bisa dikonsumsi itu kok disembelih, maka otomatis hewannya menjadi bangkai. Kucing disembelih otomatis jadi bangkai. Ular disembelih otomatis jadi bangkai. Tikus juga sama. Dan menurut Imam Malik ini bisa tuh malu illa fil khinzir. Imam Malik mengatakan bahwa menyembelih hewan yang tidak bisa dimakan ini bisa dilaksanakan kecuali menyembelih babi. Wa idza dukiya indahu sabun au kalbun fajilduhu tahirun. Menurut Imam Malik, beliau mengatakan ketika anjing ini disembelih, maka kulitnya suci, boleh pula dijual, wal wudu fi dan dibuat wadah air yang digunakan untuk berwudu. Jadi kulit anjing yang telah disembelih ini ketika dijadikan sebuah wadah dan digunakan untuk mewadahi air, boleh digunakan untuk berwudu, meskipun tidak disamak terlebih dahulu. Begitu pula hukumnya suci menurut Imam Abu Hanifah. Sesungguhnya seluruh bagian dari hewan tadi ini baik berupa daging maupun kulit hukumnya adalah suci, kecuali bahwa daging
dagingnya anjing tadi menurut Imam Abu Hanifah hukumnya haram untuk dikonsumsi, sedangkan Imam Malik mengatakan loh, dagingnya anjing ini yang telah disembelih hukumnya makruh. Paham? Udah? Kita sudah kadung tertanam di dalam pikiran kita bahwa anjing ini adalah hewan yang najis. Tidak perlu saya lebih berpanjang lagi, ini nanti akan menjadi polemik. Yang jelas perlu kita pahami dari awal bahwa banyak sekali perbedaan yang terjadi di antara para ulama. Sekian pengajian pada pagi hari ini, semoga bermanfaat dan menjadi pahala untuk kita semuanya. Mari kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah itu murni kebodohan saya, dan bila ada kebenaran itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wal 'afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.